kalau ya ketika saya sudah jadi pegawai negeri, itu artinya apa? Negara yang membiayai saya kan? Dan seharusnya saya tidak boleh merusak kepercayaan negara pada saya. Bosan bicara tentang korupsi kita. Dan kalau itu terlanjut terus, saya nggak percaya bahwa Republik ini akan mencapai tujuan kemerdekaan. Korupsi yang mendarah daging dan kebijakan anggaran yang dinilai tidak efisien menjadi sorotan tajam sejarawan senior, Prof. Anhar Gonggong. Dalam sebuah diskusi, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap mentalitas penyelenggara negara yang justru merusak kepercayaan bangsa, serta memberikan catatan kritis terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang menelan anggaran fantastis. Berikut informasi selengkapnya. Sejarawan terkemuka, Prof. Anhar Gonggong, mengungkapkan rasa sedih sekaligus ironi melihat perilaku sebagian penyelenggara negara saat ini. Menurutnya, banyak birokrat yang kehilangan rasa terima kasih kepada negara yang telah menghidupi mereka. Alih-alih mengabdi, mereka justru dianggap menggarong atau merusak kepercayaan negara melalui praktik korupsi yang tak kunjung usai. Prof. Anhar membandingkan kondisi sekarang dengan integritas tokoh bangsa terdahulu, seperti Wakil Presiden Muhammad Hatta yang bahkan kesulitan membeli sepatu impiannya demi menjaga kejujuran. Ia menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan tidak akan pernah tercapai selama praktik kebusukan birokrasi dan korupsi tetap dibiarkan tumbuh subur di tengah ancaman krisis ekonomi global. Tak hanya masalah korupsi, Prof. Anhar juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait program makan bergizi gratis. Program yang diharapkan dapat mengatasi masalah gangguan pertumbuhan anak dan meningkatkan kecerdasan anak bangsa ini mendapat kritik keras karena nilai anggarannya yang dinilai sangat besar. Mengutip pendapat beberapa ekonom, ia mempertanyakan efektivitas jangka panjang dari program tersebut. Muncul kekhawatiran bahwa anggaran besar tersebut hanya akan berakhir sia-sia tanpa memberikan dampak signifikan pada kualitas gizi dan kecerdasan anak-anak Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Prof. Anhar menekankan perlunya data kemiskinan yang akurat dan perencanaan gizi yang matang agar anggaran negara tidak terbuang percuma. Ia berharap pemerintah lebih terbuka terhadap kritik dari akademisi maupun mahasiswa demi masa depan generasi Indonesia yang lebih baik. Mau merasa sedih, ya memang, tapi geli juga ada gitu, bahwa para penyelenggara negara, sebagian daripada penyelenggara negara birokrasi ini tidak ada rasa bahwa saya ini dihidupi oleh negara. Jadi tidak ada rasa terima kasih kepada negara gitu loh. Malah mereka tidak berterima kasih, malah menggarong negara. Iya kan, kalau ya ketika saya sudah jadi pegawai negeri, itu artinya apa? Negara yang membiayai saya kan? Dan seharusnya saya tidak boleh merusak kepercayaan negara pada saya. Tapi itu terjadi sepanjang perjalanan sejarah kita, sampai sekarang masih terjadi terus. Nah, jadi singkatnya, hanya ada beberapa pemimpin yang boleh dikatakan punya kejujuran tertentu. Wakil Presiden Hatta mau beli sepatu Belly aja nggak bisa. Lalu ya berbagai praktek-praktek tertentu. Ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Harto dengan Golkar dengan serangan fajar setiap kali mau pemilu, itu kan korupsi dalam bentuk yang udahlah, bosan bicara tentang korupsi kita. Dan kalau itu terlanjut terus, saya nggak percaya bahwa Republik ini akan mencapai tujuan kemerdekaan selama korupsi tidak dapat diatasi, selama birokrat, selama pelayan yang seharusnya menjadi pelayan negara, pelayan bangsa,
melakukan kebusukan. Saya kira itu ya. Kita lihat praktik-praktik korupsi ini itu di tengah-tengah ekonomi negara kita juga lagi di ambang kehancuran. Itu bagaimana? Ekonomi negara kita memang sebenarnya bukan di ambang kehancuran dalam pengertian begini, ada berbagai faktor yang menyebabkan proses yang seperti saya katakan tadi, korupsi. Sekarang ada perang. Pengaruhnya gimana terhadap kita? Ya, coba bayangkan harga minyak sekarang sudah di atas $100. Lalu tertinggi dan akan terus berkembang saya kira. Beberapa negara sudah melakukan tindakan-tindakan seperti Filipina, Vietnam, dan segala macam pemerintah tertentu. Nah, kita masih terus mengatakan optimis bahwa 20 hari kita tidak akan kehabisan minyak. Ya mungkin iya, tapi setelah itu apa? Kan itu. Ya, tapi kita lihatlah kebijakan pemerintah yang akan dilakukan oleh Bahlil di bawah perintah Presiden kita sekarang. Itu. Jadi, mau atau tidak, kita pasti kena dampak dari itu. Gimana ya kita mau berkata apa dengan kenyataan diri kita seperti itu? Ya, yang sebenarnya yang harus diperhatikan betul sekarang adalah di samping itu ada data nggak yang jelas masih berapa banyak orang miskin. Memang BPS pernah mengatakan bahwa kita masih punya orang miskin sebanyak 27 juta dulu. Tapi saya waktu itu membaca itu, saya bilang ini saya tidak percaya berdasarkan perjalanan saya ke berbagai tempat dan sebagainya. Saya kira orang miskin di Indonesia pasti masih jauh lebih tinggi dari apa yang dikatakan oleh BPS. Gitu. Dan ada usaha itu, tapi juga sudah mendapat kritik yang tajam. Misalnya MBG. Tadi malam itu ada seorang ekonom bertengkar di TV ini, di iNews kalau tidak salah. Itu bertengkar persoalan ada seorang ekonom, lupa namanya, Ferry siapa gitu. Dan katanya dia berteman dengan Menteri Keuangan. Nah, dia kritik. Dia katakan sejak awal dia menentang MBG. Dari Latunji. Nah, itu mengatakan begini. Ya, sejak awal saya sudah kritik MBG. Bagaimana mau melakukan melakukan sesuatu yang akan memberikan uang yang demikian banyak itu kan maksudnya untuk supaya semacam ya kan lebih baik kalau itu dijadikan, kok saya menggunakan lupa istilahnya ya, kita dengan MBG itu kan maksudnya agar supaya nanti pertumbuhan dari anak-anak akan lebih baik kan, jadi menghilangkan stunting dan sebagainya. Tapi bagaimana bisa terjadi menurut dia? Ya tidak mungkin, karena ya itu kan bahkan berakhir di toilet, dia bilang gitu. Ya, jadi ya, dan
biayanya kan besar sekali, triliunan kan. Yang sudah terpakai sekarang katanya sudah 400 sekian triliun. Nah, tapi oke lah, mudah-mudahan kritik-kritik yang diajukan oleh orang-orang terhadap itu, ada juga mahasiswa Gajah Mada yang mengkritik sejarah langsung sampai dia diintimidasi katanya. Ya, dalam batas tertentu sebenarnya ada benarnya. Kita misalnya begini, kalau MBG berlangsung selama 10 tahun, kan Prabowo misalnya 2 kali presiden, jadi 10 tahun kan. Nah pertanyaannya, apakah MBG akan melahirkan anak-anak yang sehat, yang cerdas setelah berjalan selama 10 tahun itu, setelah Presiden Prabowo tidak jadi presiden lagi? Kan itu pertanyaan yang harus dijawab juga. Sampai seberapa jauh ahli gizi memberikan prediksi seperti ini bahwa MBG yang dijalankan sekarang itu akan pada waktu 10 tahun yang akan datang, gizi anak-anak yang diberikan MBG itu akan lebih baik dan dia akan lebih cerdas. Kan itu yang dituju. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Ferry, ini kita mau memberikan ini tapi berakhir di toilet. Itu.